Selamat pagi, Pak Sigit. Em, Sambil nunggu pembicara, yaitu Kak Saipul, barusan habis ngedengerin eh, himne Universitas Gadjah Mada. Terinspirasi pagi ini setelah nonton, semalam saya nonton siaran ulang wisuda LDR, adik-adik yang baru lulus kuliah di tahun 2020. Terus pagi ini udara di sini cukup gloomy, mendung, hujan rintik-rintik. Terus kepikiran kampus WP1 di Gajah Mada. Jadi ya lagu pengiring tadi lagu himne Universitas Gajah Mada. Dan ngomong-ngomong universitas gitu ya, pada saat nonton siaran ulang live-nya tuh kemarin agak pedih ngelihat banyak banget komen-komen yang saling adu argumen kayak kampus saya lebih baik, kampus saya dari sini lebih lebih oke, nomor nomor berapa sekian segala macem. Dan eh, sejujurnya nggak penting sih itu dilontarin di kolom komen atau untuk dibahas, karena em, esensi dari universitas adalah tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu ada tiga: pendidikan, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Jadi buat dede-dede semua yang baru habis wisuda, mau memasuki dunia baru nih setelah dunia universitas, sesungguhnya tridharma perguruan tinggi itu nggak hanya dipenuhi, nggak hanya dijalankan pada saat jadi mahasiswa. Justru poin ketiga tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat, harus dilakukan atau harus terus digalakan setelah selesai dari universitas. Dan pada saat kita memasuki dunia baru itulah pengabdian masyarakat yang sesungguhnya yang harusnya bisa kita tunjukkan dan bisa kita berikan ke masyarakat. Itu sih. Jadi makasih udah ngingetin wisuda kampus. Udah lama, 8 tahun yang lalu, 2012 lulus wisuda nyanyi lagu himne itu. Jadi ya sambil nunggu Kak Saipulnya mungkin sedang join sekarang. Wisuda online ya Bu Jan. Sama nih kayaknya wisuda bakalan, masih belum tahu sih, belum dari kampus belum ada kabar. Tapi kemungkinan besar harus siap dengan kenyataan bahwa wisudanya bakalan online atau mungkin diundur ke tahun depan atau 2 tahun lagi, kita masih nggak tahu. Oke, ini Kak Ipul udah join. Em, Halo, Wah, Bang halo. Ipul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Emil. Baik-baik. Di sini juga baik. Itu di belakang ada foto-foto apaan? Banyak banget. Ya, biasalah. Itu foto-foto semenjak kuliah lah. Oke, terus di Bandung kan posisinya sekarang. Iya, di Bandung, di Bandung, Bandung di Bandung. hujan atau lagi panas di sana? Oh, hujan tadi. Dari tadi siang. Dari jam 1 Dari hujan. dari jam 1. Heeh, Di sini dari jam 1. ya di sini kondisi juga mendung. Prediksi cuaca harian bakalan mendung sepanjang hari. Terus hujannya Wah, agak rintik. Dan apa? Di sini prediksi cuaca hampir, kayaknya kalau untuk cuaca hampir di seluruh dunia akurat sih. Cuma di sini mm-mm. tuh karena cuacanya suka berubah-ubah, ini kayak bisa jadi 2 jam ke depan diprediksi hujan, tapi ntar bisa jadi 5 Hujan. atau 10 menit ke depan tuh hujan. Jadi di Mm-mm, sini di kota Edinburgh itu cuaca mm-mm. benar-benar nggak Nggak stabil. terprediksi ya. Jadi kalau pakai baju pun kayak mesti layer. Jadi misalkan kayak sekarang saya pakai polo shirt nih, di dalam tuh Heeh, harus siap pakai kaos. Jadi kalau misalkan tiba-tiba iya, panas iya. banget, kita tinggal buka. Kayak gitu sih. Jadi mesti siap-siap juga. Terus gimana? Kuliah lancar? Jalan? Alhamdulillah, Aman? Bang. Alhamdulillah, Kak, kemarin udah selesai UAS online juga ya. Mungkin Oh, wah. minggu-minggu kemarin ya, UAS online udah selesai dan juga udah mungkin sekarang pemasukan nilai. Oke. UASnya Hmm. online semua ya. Berarti semua Ya, kuliah online, ujian juga online. Berarti ya sama semuanya saya, online juga. sama saya di Di sini sana juga. juga sama, Bang. Ya, sama betul. Atau kondisinya udah UAS atau masih apa? Masih biasa kuliah aja?
Saya nggak ada UAS sih semester ini karena kuliahnya lebih ke ngerjain assignment project sama klien karena ngambil bisnis. Terus walaupun gak ada UAS tapi semua dilakukan secara online. Kayak sekarang tuh masih ongoing untuk ngerjain namanya capstone project, yaitu semacam kayak Hmm, disertasi lah. Dan hmm. saya ngerjain business plan, jadi semuanya online. Ketemu dosen pun untuk kayak tutor atau advisor itu semua online. Jadi benar-benar kampus semua masih tutup, sekolah masih pada Sama. ditutup. Jadi masih ya makanya kita ngelakuin hal-hal positif kayak gini, kayak sharing-sharing ke IG Betul, segala betul, macam. betul. Oke, mungkin buat semua nanti yang join dan semua teman-teman yang bakalan nonton via IGTV, kali ini kita akan ngebahas tentang olahraga, anjuran dan ragam kekeliruannya selama masa tatanan kehidupan baru atau yang biasa kita sebut juga dengan new normal. Kemudian pembicara hari ini ada Kak Ipul. Kak Ipul ini adalah mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Olahraga di Betul, Universitas Pendidikan Indonesia ya, betul. Kak Ipul di Bandung. Dan apa selain jadi mahasiswa S2 dan pasca sarjana, Kak Ipul ini juga salah satu pelatih renang di Bandung International Swimming School ya, Kak Ipul. Betul. Betul. Oke, dan Magiku ngangkat topik ini karena ini sesuatu yang relevan dan dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nggak peduli orang tua, anak murid, atau pengajar, atau siapapun, eh, pasti lekat dengan olahraga dan kita pasti pengen melakukan olahraga pada saat lagi pandemik ataupun lagi normal seperti ini. Jadi itu sih yang mau kita bahas tentang olahraga dan bagaimana anjuran serta kekeliruan yang kita lihat selama fase pandemik dan tatanan kehidupan baru. Mungkin untuk mulai, Kak Ipul bisa sharing dulu Kak sedikit tentang apa sih olahraga itu? Karena mungkin dari kita banyak yang Hmm, cuma ngomong olahraga, 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 tapi sebenarnya mungkin kita nggak tahu tuh esensi olahraga itu apa gitu kan. Terus secara umum, secara betul. singkat, Baik, baik, definisi baik. itu. Oke, mungkin perkenalkan ya, nama saya Saiful Anwar, seperti yang udah dikenalkan oleh Kak Emil juga gitu. Saya sekarang sedang kuliah di mahasiswa atau sedang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya dari Magister Pendidikan Olahraga gitu. Hmm. Nah, Kak Emil, sebenarnya olahraga merupakan kebutuhan hidup yang nggak bisa ditinggalin ya untuk Hmm, manusia betul. itu sendiri dan harus dilaksanakan secara berulang-ulang gitu agar terpelihara kesehatannya baik dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmaninya, rohaninya dan sosialnya gitu kan. Kemudian masyarakat pun telah menyadari gitu akan perlunya melakukan olahraga tersebut gitu. Hal itu terbukti dari banyaknya anggota masyarakat yang melakukan olahraga di hari-hari libur mereka seperti kemarin ya mungkin ya. Hmm, Kemudian banyak sarana dan prasarana olahraga pun yang dikunjungi gitu kayak semacam kemarin mungkin di GBK yang udah dibuka gitu hmm, dalam apa namanya sarana prasarana tersebut gitu. hmm, Kemudian pada umumnya mereka berolahraga dengan tujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mereka sendiri gitu kan. hmm, Tujuannya itu ingin sehat gitu. hmm, Kemudian aktivitas olahraga pun nggak ada tuh namanya unsur ras, hmm, golongan, agama, status ekonomi mungkin, jenis kelamin, usia, semuanya dapat berolahraga hmm, sesuai dengan tujuan yang ingin diapainya. hmm. Mungkin sering dengar Bang Emil, mensana in corpore sano gitu. Ya. Apa tuh? Di Yang dalam artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bener ya? nah bisa jadi tersebut. Nah itu dia gitu ketika kita dengan berolahraga mungkin jiwa kita menjadi sehat, kemudian Betul. tubuh kita pun menjadi kuat. Nah Hmm, sebenarnya Bang Emil pengertian olahraga itu menurut ahli banyak sekali ya tuh ya Kak Emil ya. hmm, Namun mungkin bisa saya dapat simpulkan adalah olahraga adalah serangkaian aktivitas fisik yang secara teratur, terencana, sistematis yang mendorong serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial dengan tujuan menghasilkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik yang bersifat menyenangkan dan bermanfaat. hmm, Jadi olahraga itu harus bersifat menyenangkan gitu hmm, apa dan juga bermanfaat gitu. Jangan sampai ketika berolahraga gitu sifatnya itu hanya sebatas mungkin kepaksa sama teman ataupun hanya ingin apa namanya post di sosial media bahwa saya itu sedang berolahraga gitu. hmm, Nah ini sifatnya harus emang benar-benar apa namanya menyenangkan gitu. Kemudian adapun manfaat olahraga itu sendiri, yang pertama meningkatkan kinerja dan fungsi jantung gitu. Yang tadinya mungkin kita tidak berolahraga, pompa jantung itu hanya sampai perut nih.
dengan berolahraga kerja jantung kan di-push tuh, mungkin bisa sampai ujung-ujung kaki dan yang bisa terpompa seluruh tubuh gitu. Nah, yang kedua manfaatnya adalah meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Nah, mungkin ketika dengan olahraga otot kita akan menjadi lebih kuat ataupun lebih padat ya gitu. Mungkin banyak olahragawan juga dengan tubuh yang ideal dan semacamnya gitu. Dan kepadatan tulang kita pun menjadi lebih bagus gitu dalam hal pertumbuhannya, khususnya bagi mungkin yang sedang dalam masa usia pertumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat olahraganya itu kayak Bill meningkatkan fleksibilitas tubuh sehingga mengurangi yang namanya risiko cedera. Jadi kita sering nih ketika berolahraga mungkin yang dianjurkan yang namanya pemanasan. Nah, ini tujuan salah satunya adalah agar tubuh kita menjadi fleksibilitas dulu ataupun menjadi lentur terlebih dahulu. Yang dimana agar tidak kaget nih ketika kita berolahraga ada gerakan-gerakan eksplosif ataupun gerakan-gerakan mendadak yang tiba-tiba kemudian itu akan menjadi kaget sendiri gitu bagi tubuh kita gitu. Nah, ini jadi kita harus menjadi dengan manfaat tersebut meningkatkan fleksibilitas tubuh kita. Selanjutnya, meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah yang namanya kegemukan nih, gitu. Mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan yang ideal, gitu kan. Kadang kan kita berolahraga tujuan kita tuh ingin agar minimalnya tidak gemuk dulu deh, gitu. Seperti itu. Kan banyak kan yang emang benar-benar ingin mengurangi yang namanya kegemukan, gitu. Kemudian yang selanjutnya mengurangi resiko terjadinya penyakit, gitu kan. Ketika kita berolahraga kita mungkin sistem kekebalan imun tubuh kita pun menjadi kuat dan yang terakhir mungkin meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita itu sendiri gitu. Nah, itu beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan dengan berolahraga. Nah, mungkin selanjutnya Mungkin ada pun ya sorry Kaipul, sebelum siap. kita lanjut ke poinnya Kaipul selanjutnya tentang tujuan olahraga, tujuan dan yang lainnya. Mungkin saya bisa rangkum sedikit apa yang tadi barusan Kaipul bilang, bahwa Kaipul ini memberikan definisi atau pengertian olahraga dengan sangat rinci. Yang pertama, olahraga itu tujuan secara umum mungkin ya Kaipul, tujuan secara umumnya adalah untuk mencari kesenangan buat diri kita sendiri, itu yang pertama. Di samping kita mendapatkan manfaat-manfaat lain untuk tubuh kita sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan otot dan tulang supaya lebih kuat dan lebih berisi. Kemudian tentang fleksibilitas tubuh untuk mengurangi resiko cedera dan mengurangi resiko dari kerentanan tadi untuk berpotensi yang berpotensi bisa menyebabkan cedera ke dalam tubuh sendiri. Kemudian meningkatkan metabolisme tubuh, terutama untuk membentuk atau mendapatkan berat badan yang ideal. Kemudian mengurangi penyakit dan meningkatkan imunitas. Itu rangkumannya, supaya teman-teman nanti yang nonton di Bella bisa paham. Kemudian lanjut, Apple, tadi mau sharing tentang tujuan yang lain? Iya, benar. Adapun tujuan berolahraga ada 4 ya, bisa kita rangkum gitu kan. Yang pertama, yang namanya olahraga itu ada yang namanya olahraga prestasi, yang kedua itu ada namanya olahraga pendidikan, yang ketiga ada olahraga kesehatan, dan yang keempat adalah olahraga rekreasi. Nah, mungkin kita bahas dulu yang pertama nih Kak Emil, yaitu tentang olahraga prestasi. Nah, olahraga prestasi itu merupakan olahraga yang mengarahkan si olahragawan tersebut itu ke arah yang prestasi. Salah satu cabangnya harus dilakukan secara terlatih, teratur untuk mencapai sebuah prestasi yang maksimal melalui kompetisi. Mungkin salah satunya seorang atlet yang emang harus pembinaan, kemudian dan pelatihannya yang terstruktur, kayak semacam harus ada pelatihnya, kemudian asupan gizinya seperti apa, dan itu harus diperhatikan secara baik agar di mana dia itu bisa berkompetisi nih, gitu, bisa juga membawa nama Indonesia ke ajang internasional ataupun mungkin dia membawa nama sekolahnya gitu untuk di ajang nasional juga seperti itu, yang dimana itu ada program-program latihan yang emang benar-benar mengarah untuk ke prestasi. Ada kan mungkin dari dari satu liga atau khususnya sepak bola gitu dalam 1 tahun itu mereka latihan dan nah itu tujuannya untuk prestasi. Nah, si olahraga prestasi itu lebih ke arah atlet yang emang benar-benar latihannya terencana gitu dan terstruktur gitu. Nah, yang kemudian yang kedua nih Kak Emil, ada yang namanya olahraga pendidikan. Nah, olahraga pendidikan ini merupakan olahraga dengan tujuan mendidik dan membina untuk diarahkan menjadi orang yang selalu sehat dalam aktivitas sehari-harinya dan menciptakan sehat jasmani, rohani, dan sosial. Contohnya, olahraga pendidikan ini dimasukkan ke dalam namanya sekolah gitu ataupun
SD, SMP, SMA atau bahkan mungkin universitas pun ada yang namanya olahraga gitu. Nah, inilah yang dijadikan yang namanya olahraga pendidikan contohnya gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan nih menurut Giri Wijoyo gitu ya, salah satu dosen juga mungkin di Universitas Pendidikan di Indonesia gitu khususnya, olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan untuk meningkatkan derajat sehat dinamis. Sehingga orang bukan saja sehat secara statis atau yang namanya diam atau sedang istirahat, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari gitu, yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi ataupun masih keadaan gawat darurat. Nah, olahraga kesehatan ini ketika kita diam pun gitu ataupun sedang istirahat itu namanya derajat sehat statis gitu. Kemudian ketika sehat kita bergerak ataupun melakukan olahraga, nah itu yang namanya dikatakan derajat sehat dinamis gitu. Itu memang olahraga kesehatan gitu. Kemudian sifat olahraga kesehatan itu harus massal nih Kak Emil. Biasanya massal itu olahraga kesehatan harus mampu menampung sejumlah banyak orang gitu. Olahraga kesehatan tuh. Kemudian yang kedua mudah. Gerakannya tuh mudah gitu untuk kita tiru gitu. Kalau untuk olahraga kesehatan. Yang ketiga itu harus murah gitu. Kalau bisa jangan sampai ada yang namanya peralatan-peralatan yang sangat mahal gitu untuk olahraga kesehatan ini. Kemudian yang keempat itu harus meriah. Meriah yang dimana kita tuh harus gembira gitu melakukannya. Kita tuh harus senang dulu gitu melakukan olahraga kesehatan tersebut. Kemudian aman. Aman ketika kita melakukan gerakan-gerakan yang emang benar-benar dilakukan oleh instrukturnya gitu. Salah satu mungkin contohnya kalau lebih ke apa ya, mungkin ada yang namanya senam sehat gitu. Biasanya tiap minggu pagi sebelum kita adanya dengan adanya wabah virus corona tersebut gitu. Nah, itulah yang dinamakan olahraga kesehatan gitu. Nah, yang terakhir nih ada yang namanya olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi merupakan olahraga yang dilakukan dengan tujuan sehat jasmani dan rohani untuk merek kesenangan dan kepuasan tersendiri. Nah, untuk olahraga rekreasi ini nih Bang Emil yang sekarang sedang muncul-munculnya. Kayak mungkin dengan melakukan banyaknya pesepeda gitu kan. Ibaratnya mas sekarang lagi musimnya sepeda nih Bang Emil. Biasanya Indonesia itu dengan yang namanya banyak musiman gitu ya, olahraga musiman. Yang dulu mungkin ada yang namanya olahraga workout gitu ya. Wah, semua pada berbondong-bondong gitu. Itu tidak apa-apa, namun kita harus diperhatikan ya mungkin rambu-rambunya dan yang lainnya gitu. Nah, seperti itu Bang Emil, tujuan dari olahraga itu sendiri. Siap, ini dapat ilmu banyak banget dari tujuan olahraga. Saya mungkin nggak pernah, ya cuma olahraga, yang penting olahraga gerak badan buat sehat, tapi sebenarnya masih nggak tahu tuh tujuan utamanya olahraga apa sama jenis-jenisnya sih. Kaipul ini bermanfaat banget. Jadi kalau saya boleh ringkas sedikit untuk teman-teman yang mungkin baru join atau nanti untuk yang nonton di IG Live, Kaipul tuh barusan menjelaskan bahwa jenis-jenis olahraga itu ada 4. Ada dari olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga kesehatan, dan olahraga rekreasi. Olahraga prestasi itu lebih ditujukan untuk kompetisi, contohnya atlet-atlet yang bertanding untuk event-event atau misalkan ajang olahraga nasional atau internasional yang tujuannya memang untuk prestasi. Kemudian ada olahraga pendidikan yang tujuannya untuk memberikan pendidikan dasar tentang olahraga kepada masyarakat dan anak-anak atau murid pada umumnya, yaitu dengan cara memasukkan olahraga tadi ke dalam kurikulum sekolah. Ketiga ada olahraga dari jenis kesehatan, yaitu olahraga yang fungsinya untuk meningkatkan dinamika gerak yang sifatnya rutin untuk semua masyarakat secara luas dan secara umum. Dan ada 4 poin penting yang harus diingat terkait dengan olahraga kesehatan tadi. Harus dilakukan dengan mudah, murah, meriah, dan aman. Ya. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah poin rekreasi. Olahraga dari segi rekreasi, yaitu olahraga yang sifat utamanya atau tujuan utamanya mungkin untuk mendapatkan kesenangan ya Kak Ipul. Betul. Oke. Bisa lanjut Kak Ipul? Oke, baik. Nah, itu mungkin dari tujuan olahraga itu sendiri. Nah, sebenarnya dari dari definisi olahraga secara umum itu dari kita pun dari yang saya jelaskan itu udah punya dasar atau basic lah, kita bisa menentukan gitu manfaatnya seperti apa, kemudian tujuan kita berolahraga itu mau ke arah mana nih, apakah kita mau ke olahraga prestasi, olahraga kesehatan kah, ataupun ke arah olahraga rekreasi kah. Nah, seperti itu mungkin kita udah punya dasar yang cukup kuat juga gitu terhadap yang namanya olahraga nih Kak Emil gitu. Mungkin
seperti yang diberikan oleh KME juga, kita mungkin ke pembahasan selanjutnya itu tentang kondisi olahraga di Indonesia secara umum gitu ya saat ini gitu kan kondisinya. Mungkin pemerintah juga sekarang sedang merumuskan yang namanya protokol kesehatan yang dimana tidak hanya bakal dijadikan panduan latihan selama periode new normal saja gitu Kamil. Jadi tidak hanya untuk latihan tetapi juga ketika kejuaraan, kemudian dan bahkan menjadi tuan rumah itu sendiri gitu kan. Jadi harus diterapkan ataupun rumuskan gitu aturan-aturan protokol kesehatan seperti apa nih yang harus dilakukan khususnya nanti biar dipelurkan ataupun disebar ke halayak ramah kepada masyarakat. Karena kan kita harus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan kayak semacam takutnya ada resiko penularan, kemudian tempat kejuaraannya seperti apa, kita harus disetting dengan yang bagus, kemudian juga jumlah penontonnya harus seperti apa, seberapa banyak, ataupun bahkan tidak ada penonton dengan tidak adanya penonton gitu, ataupun dan dengan manajemen venue itu sendiri yang harus ada mungkin protokol kesehatan yang baik dan benar. Dan sekarang ini pemerintah khususnya Menpora, KONI dan KOIN sedang merumuskan aturan tersebut bagaimana cara berolahraga yang baik dan benar. Dan juga para atlet Indonesia pun sekarang mungkin masih latihan di rumahnya masing-masing ya. Belum ada yang namanya latihan gabungan atau latihan bareng gitu. Nanti sebelum adanya protokol kesehatan dari pemerintah itu sendiri kayak kondisi olahraga di Indonesia sekarang gitu kan. Jadi masih pada latihan masing-masing di rumahnya gitu. Seperti itu. Dari poin Kaipul barusan ini bagus juga, penting bahwa sekarang pemerintah sedang melakukan atau merumuskan tata cara pelaksanaan untuk mungkin event-event olahraga di tanah air gitu ya. Bagaimana tata pelaksanaannya, bagaimana penyelenggaraannya, kemudian dari segi aturan sama dari segi penonton. Kalau boleh tahu, ini berarti hanya untuk cabang, maksudnya untuk event-event olahraga atau untuk, ada nggak sih Kaipul tentang aturan tentang berolahraga secara umum yang ditujukan untuk masyarakat luas itu selain dari sisi event-event olahraga? Ya. Yang saya jelaskan itu mungkin sebagian gitu mungkin atau bahkan part dari untuk dari para atlet atau ya dari rumusan tadi. Cuma mungkin nanti ada beberapa rumusan juga yang dimana untuk bagaimana tata cara berolahraga untuk masyarakat halayak umum itu sendiri gitu, seperti apa gitu baiknya sedang dirumuskan juga gitu. Karena kenapa saya tadi menjelaskan seperti itu, karena beberapa ajang juga kita jadi tuan rumah kayak semacam Piala Dunia U21 ya. U20 nanti 2021 itu juga 2021. Kita pun harus bisa memutar otak khususnya pemerintah itu sendiri bagaimana mungkin pengelolaan yang baik dengan kondisi yang emang benar sekarang gitu kan. Betul. Seperti itu. Dan mungkin juga nanti dirumuskan juga gitu sekalian bagaimana berolahraga untuk halayak umum ataupun untuk masyarakat gitu. Kayak semuanya protokol kesehatannya seperti apa gitu. Kayak Mil. Setuju. Kondisi apa ya ibaratnya, kondisi olahraga sekarang gitu di Indonesia. Betul. Dan sebelum nanti kita ngebahas tentang mungkin kondisi olahraga pada saat pandemik gitu ya, mungkin kita bisa lihat dari apa yang terjadi sekarang juga kali ya Kaipul ya, walaupun mungkin pemerintah tuh menerapkan, saya tahu di Jakarta sekarang sudah new normal, dalam artian new normal adalah kita tetap bisa beraktivitas normal seperti biasa, tetapi tetap dalam koridor atau anjuran pemerintah untuk social distancing, kemudian untuk jaga jarak, kemudian untuk selalu pakai masker keluar, kalau misalkan memang mau keluar pun berinteraksi dengan orang lain itu sebisa mungkin waktunya minimal, jangan terlalu lama gitu kan, karena kita harus bisa melakukan upaya supaya melindungi diri kita sendiri dan itu nggak menularkan ke orang lain gitu kan. Dan sebenarnya dari 3 bulan kemarin kita lockdown atau PSBB di Jakarta ataupun di sini di UK di Inggris tempat saya sekolah, sebenarnya banyak kan ya hal-hal yang bisa kita lakukan dari rumah, salah satunya olahraga. Olahraga banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan di dalam rumah, indoor, tanpa harus kita tuh pergi keluar rame-rame berbondong-bondong dengan masyarakat sekitar. Mungkin Kaipul bisa sharing juga tentang olahraga indoor ini, yang baik seperti apa, kemudian jenisnya yang tadi kalau poinnya Kaipul tentang kesehatan dan rekreasi mungkin harus dilakukan secara mudah, aman. Memang benar gitu, kayak Mil gitu. Jika kita berolahraga di rumah akan lebih aman gitu kan dibandingkan dengan yang di luar rumah gitu. Namun ada saja nih yang tidak tahan ingin berolahraga yang di luar rumah gitu. Akan tetapi harus diperhatikan betul gitu prosedur kesehatan yang sangat banyak dan ribet harus kita taati ketika berolahraga di luar rumah. Contohnya ketika kita mungkin ingin berolahraga di luar rumah, kita harus selalu pakai masker. Kemudian kita pun harus
menyiapkan yang namanya hand sanitizer gitu kan. Dan yang ketiga, menyusahkan diri kita sendiri kayak Emil. Contohnya, ketika kita berolahraga kan di luar rumah itu harus selalu pakai masker. Nah, Betul. ketika kita lari atau bersepeda, itu akan menghambat gitu jalannya oksigen ke dalam Oksigen mulut masuk ke kita dalam. gitu. Betul. Nanti yang dimana efeknya adalah kita tuh akan cepet capek gitu. Akan cepet capek yang pertama, kemudian yang kedua, nanti yang ada ingin olahraga meningkatkan kekebalan imun tubuh, itu bahkan menjadi merusak tubuh kita sendiri gitu yang nantinya. Tapi emang yang lebih aman itu harusnya emang banyak dilakukan di rumah gitu. Kalau saya sarankan sih olahraga sebaiknya dilakukan di rumah saja. Mengingat yang maksudnya banyak juga pelatihan-latihan fisik yang tetap bisa kita terapkan gitu. Contohnya seperti push up, sit up, senam aerobik, skipping, yoga dan parasi-parasi latihan lainnya atau bisa dilihat juga lewat internet. Namun saya tegaskan kembali ketika kita melakukan olahraga itu di rumah gitu, jangan sampai intensitas yang kita lakukan itu sangat berat gitu kayak Emil. Jadi ketika kita setiap berolahraga itu kita harus memperhatikan nih kebutuhan kita masing-masing. Contoh, kita harus melihat kebutuhan saya nih berbeda dengan Kak Emil gitu. Gitu kan? Makanya itu kita harus memperhatikan yang namanya intensitas olahraga itu sendiri. Kita melakukan intensitas olahraga di rumah gitu. Contoh, setiap harinya mungkin harus 30 menit. Jangan sampai mungkin ibaratnya lebih dari itu gitu. Betul. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah lemak yang tadi kita bahas di atas adalah olahraga kesehatan. Sehat saya dengan sehat Kak Emil itu berbeda. Beda. Ataupun sehat Betul. saya dengan sehat orang atlet internasional itu beda gitu. Beda. Karena satu balik lagi tubuh masing-masing orang berbeda. Betul, Asupan betul. makanannya berbeda, aktivitasnya berbeda, pekerjaannya berbeda, jadi otomatis pun kegiatan olahraganya yang harus dilakukan itu berbeda juga ya Kak Ipul ya. Dan tadi ada poin penting juga, 2 poin yang disebutkan sama Kak Ipul ini bagus banget dan semoga nanti yang nonton bisa lebih tercerahkan bahwa dalam masa pandemik seperti ini ataupun new normal, ketika kita berolahraga di luar itu justru sebetulnya membuat kita tuh jauh lebih sulit untuk bisa berolahraga secara optimal karena satu ketika kita mau berolahraga di luar kita harus selalu waspada menggunakan masker, sedangkan ketika kita menggunakan masker asupan oksigen ke dalam tubuh itu berkurang yang otomatis mungkin membuat dampak olahraga tersendiri tadi deh, yang Kaipo bilang untuk membakar lemak atau membakar yang lainnya itu jadi tidak optimal gitu ya. Dan ketika asupan oksigen yang masuk ke dalam tubuh berkurang itu bisa menjadi bisa menjadi pemicu untuk muncul penyakit-penyakit. Contoh misalkan tiba-tiba teman-teman bisa pingsan, kemudian teman-teman pada saat setelah olahraga itu pusing dan yang pusing lainnya atau muntah gitu kan. Jadi selama masa pandemik sebaiknya memang kita olahraga di rumah ya Kak Ipul ya. Betul. Baiknya emang di rumah sekali. Dan kita kan ketika di rumah melakukan hal apapun kita bisa lakukan gitu. Contoh mungkin kita mempunyai space tempat yang lebih luas, itu menjadikan kita keuntungan juga kayak semacam kita lari bolak-balik itu selama 30 menit bisa jadi juga. Kemudian melakukan parasi-parasian yang ada. Salah satu contohnya gini Kak Emil. Mungkin Kak Emil juga punya idola gitu kan dalam cabang olahraganya masing-masing. Ada yang mungkin sepak bola, mungkin Kak Emil apa nih cabang olahraga yang disukai ini? Saya penggemar berat tenis, tapi saya ngikutin bola juga. Liverpool baru juara kemarin Liga Inggris. Selamat. Betul. Jadi mungkin dari tenis juga mungkin ada beberapa atlet-atlet yang idola Kak Emil itu banyak juga beliau itu gitu melakukan olahraganya di rumah dan men-sharekan gitu. Saya tuh olahraga di rumah seperti ini dan seperti itu gitu kan. Mungkin ada teman-teman olahraga lainnya kayak sepak bola mungkin bisa juga mantengin tuh media sosialnya kayak semacam mungkin yang bola tuh Messi ataupun Ronaldo dan yang lainnya gitu kan. Nah, kita bisa pantengin, kemudian kita bisa ikutin tuh parasi latihan seperti apa yang mereka lakukan gitu. Kalau kita udah stuck nih di rumah, mau olahraga seperti apa lagi nih gitu, seperti itu. Betul. Jadi biar kita pun ada parasi latihan juga gitu. Mengingat kita balik lagi ke intensitas gitu. Kalau mereka melakukan intensitasnya lebih, wah kita harus melakukan seperti ini. Kita mah hanya melakukan, si atlet tersebut melakukan seperti itu, tapi intensitas kita lebih rendah gitu. Betul. Balik lagi karena memang tujuannya berbeda ya Kak Ipul ya. Betul. Jangan samakan olahraga yang mereka lakukan dengan kita gitu, karena mereka memang olahraga itu profesi untuk mengejar olahraga dari segi prestasi gitu ya. Betul. Dan poin penting dari Kak Ipul tadi adalah saya setuju bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini itu sebetulnya kita tuh selain bisa jauh lebih sehat di rumah,
kita bisa lebih dekat dengan atlet tersebut. Ya nggak sih kayak Betul, itu? betul, betul, Kayak betul, betul. saya tuh ngikutin tenis gitu ya dan ngikutin Hmm, beberapa pemain bola saya follow. Mereka tuh selama 3 bulan ini mengadakan free latihan bareng via IG Live gitu ya. Dan saya ngikutin ya, banyak ya, tuh, ya, saya ya, ngikutin ya, banyak deh selama 3 bulan kemarin tuh sama ada sama namanya petenis Djokovic, Novak Djokovic, ya, kemudian betul, ada sesi juga dengan kalau misalkan yang dari sisi wanita ya, betul. ada yang namanya Serena Williams, kemudian Betul, Serena Williams, ada Maria Roger Federer. Sharapova ya. Iya betul. Jadi banyak banget sih kegiatan-kegiatan dari pebasket juga banyak sih kemarin. Jadi Betul, kayak betul, betul, betul. selama pandemik itu untuk terus menjaga motivasi untuk berolahraga, akhirnya kayak saya tetap ikutan IGLF itu. Akhirnya saya Nah, kayak cuma pergi ke dapur atau misalkan cuma kayak ke kita tuh punya kayak semacam communal room di apartemen. Jadi kayak iya. kalau lagi kosong saya ke sana, udah pasang IGTV di Oh, pojok, saya olahraga ngikutin gerakan mereka gitu. Jadi iya, 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 sebenarnya iya. olahraga di rumah itu bisa jauh lebih fun dibandingkan dengan kita pergi keluar di saat pandemik ini sih. Dan satu lagi bisa lebih dekat dengan orang-orang atau atlet yang selama ini mungkin kita kagumi atau kita ikutin gitu. Iya, Jadi betul. nggak ada alasan sebenarnya untuk malas berolahraga dan nggak ada alasan juga sebetulnya untuk urgensi kita tuh pergi keluar rumah ya nggak sih kayak itu. Betul, 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 betul sekali Kak Betul. Emil. Karena emang para atlet di apa yang kita idolakan juga, mereka pun melakukan hal yang kebaikan ibaratnya gitu kepada Betul. para penggemarnya atau para fansnya gitu. Kayak semacam mungkin agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat, maka lakukanlah gitu olahraga ini di rumah juga bisa loh, kalian juga bisa loh melakukannya Betul. gitu. Betul. Betul. Seperti itu gitu. Betul. Jadi para atlet pun tidak kehabisan pikir gitu, habis pikir Betul. gitu. Gimana caranya kita juga ibaratnya menghibur para fans kita ataupun para penggemar kita agar terus berolahraga juga. Apalagi kan Betul. kondisi yang namanya di rumah itu pasti bosen dan yang Betul. lainnya gitu. Betul. Pasti seluruh atlet juga melakukan hal tersebut gitu. Atau Betul. men-sharekan ilmunya tentang bagaimana variasi-variasi latihan yang ada kepada para penggemarnya ataupun para fansnya gitu. Betul. Kayak hal itu. Betul. Mungkin poin dari poin Kaiku tadi yang bisa kita ambil pesan pentingnya adalah bahwa nggak ada salahnya kita olahraga di rumah karena satu murah, nggak butuh biaya sama sekali. Cuma Betul? mungkin butuh biaya ketika misalkan kita mau Ya, nonton IG Live atau mau buka Instagram. Tapi secara garis besar olahraganya kita nggak perlu keluar uang untuk mungkin transportasi, kemudian untuk minuman atau misalkan makanan yang harusnya kita beli pada saat kita iya. mau olahraga atau saat Betul, olahraga. betul, betul. Jadi banyak banyak banget manfaat olahraga di rumah pada saat pandemi sekarang ini. Kemudian em, mungkin Kak Ipul tahu juga beberapa waktu lalu pemerintah provinsi kan mengadakan CFD lagi ya, Iya, betul, Car betul, Free betul. Day, dan pada saat Car Free Day itu saya juga lihat dari sini manusia atau masyarakat di Jakarta berbondong-bondong turun ke Hmm, Jalan Jenderal Sudirman untuk ikutan CFD bersepeda gitu kan. Kemudian iya, iya. apa yang menjadi dasar atau etik untuk PSBB atau new normal itu jadi kayak hilang gitu. Iya mereka pakai masker, tapi mereka nggak jaga jarak 2 meter. Iya mereka mereka apa olahraga, tapi mereka juga sebetulnya nggak tahu orang-orang yang ada di situ tuh sebenarnya punya nggak sih virusnya atau misalkan ada Hmm, kemungkinan punya simptomnya atau enggak atau gejala-gejalanya gitu iya, betul. dan ketika salah satu protokol PSBB atau new normal tadi dilanggar itu ya besar kemungkinan kita sendiri yang mungkin daya tahan tubuhnya pada saat itu nggak bagus justru lebih mudah Betul. tertular kan olahraga di Iya, rumah. Dan jadi itu sih yang harusnya bisa kita sadari dulu dari dalam diri sendiri bahwa kita harus tahu tuh yang tadi kayak Bro bilang jenis-jenis tujuan olahraga kita apa mm, kebutuhan kita jenisnya atau bisa betul. jadi kita nggak tahu teman-teman itu atau semuanya mungkin olahraga datang ke CFD turun itu hanya untuk sekedar bercengkerama dengan sekitar atau hanya untuk mohon maaf untuk teman-teman sekarang yang mungkin pada main medsos mungkin hanya untuk update di media sosial kita nggak pernah tahu gitu Betul. kan kita nggak Betul, pernah tahu betul, motivasi betul. setiap orang apa karena balik lagi setiap orang punya kepentingan tapi dengan adanya sesi ini kita pengen teman-teman kayak Paul juga bilang harus tahu dulu tujuan olahraganya apa dan jenisnya apa Betul. gitu. Ya, mungkin dari apa namanya dengan kondisi yang terjadi sekarang ya dengan pertama mungkin dia di Jakarta itu CFD dibuka dengan berbondong-bondong orang tuh pada kesana gitu dengan kondisi dengan alasan gitu olahraga dijadikan sebuah alasan. Betul. Kita tuh olahraga tuh kesana padahal pas ketika di sana mungkin ada yang namanya foto-foto, ada yang namanya mungkin berkerumun dan hal yang lainnya gitu. Jadi itu yang jadi kekeliruan gitu kayak Emil olahraga Betul. dijadikan gitu salah satu bentuk apa Alasan ya alasan tanda kutip alasan gitu tapi di sini alasannya iya negatif nih jadinya
Nah, Jadi iya gitu. seolah-olah olahraganya itu salah gitu kan, kalau misalkan pada Nah, akhirnya itu kalau terjadi sesuatu dengan diri kita gitu. betul 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 kayak Mio. Jadi intinya bahwa kalau menurut saya sih gitu balik lagi gitu ya ke mindset diri masing-masing gitu. Kita tujuan berolahraga itu atau apa gitu kan. Karena kenapa? Karena ketika tujuan kita tidak terlaksana itu apa yang terjadi? Nah, baik lagi bahkan jadi bumerang buat kita diri kita sendiri gitu kayak tadi tidak memperhatikan protokol kesehatan gitu kan, bahkan balik lagi nanti ke kita ketika kita oh saya niatnya olahraga nih, olahraga pas datang ke sana kita berkerumun gitu dengan teman-teman dan yang lainnya, terus ada temen yang emang bener-bener droplet gitu kan, itu Ya. apa namanya Bersin atau batuk. bersin ataupun batuk gitu, dan kita tanpa kita sadar dan kita ketahui gitu, dan bahkan timbul maksudnya kita yang menjadi apa namanya sasaran gitu, kita yang Betul, menjadi tertular gitu, menjadi bahan betul, tertular betul, gitu, karena sifatnya gitu di Indonesia pun ibaratnya mah musiman gitu Bang Emil, ikut-ikutan aja gitu, wah betul, banyak nih para pesepeda gitu ya, aku juga mau sepedaan lah gitu kan, keluar juga gitu. betul, Sebenarnya kalau kita ingin lakukan itu, kalau kita emang bener serius olahraga ataupun tujuan kita berolahraga dengan jelas gitu kan, kalau kita ingin bersepeda pun gitu, cari yang emang bener tempat-tempat yang bukan dijadikan alat itu keramaian gitu, kayak semacam betul, mungkin di kompleknya ataupun di kampung betul, atau jalan yang emang bener-bener kita tuh sedikit orang gitu, karena emang betul, tujuan kita tuh berolahraga, bukan emang betul. bener-bener berkumpul rame-rame di Berkumpul, sana gitu. Kemudian mungkin setuju. ya ibaratnya mah panjat sosial gitu Bang Emil. Wah, saya ini Mhm. berolahraga nih di CFD, sekarang udah buka dan yang lainnya gitu. Itu yang jadi kekeliruan gitu buat Betul, apa namanya para masyarakat gitu. betul, Seperti itu Emil. betul, Kemudian anjuran saya pun lebih baiknya emang yang paling aman tuh emang di rumah gitu. Kalaupun ingin keluar, tadi resikonya banyak gitu. Kayak semacam kita harus pakai masker, mhm, dengan mungkin protokol kesehatan yang kita harus bawa itu harus yang kuat gitu, ataupun yang banyak dan yang lengkap. Kemudian kita pun harusnya apa namanya ibaratnya mah jalannya tuh kalau kita ingin keluar pun jangan sampai berbondong-bondong karena kita tujuan kita olahraga, contoh saya nih ingin berolahraga, ya udah jangan sampai ada orang-orang ataupun yang kita pun ikutan barengan gitu biasanya, betul, atau ke jalan yang emang bener-bener rame para apa ibaratnya para olahragawan ke sana gitu, atau para betul, pelaku olahraga ke sana gitu. betul. Jadi intinya olahraganya selain bisa dilakukan di rumah, kalaupun mau dilakukan di Betul luar, sebisa mungkin cari tempat yang memang interaksi antar manusianya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kita pergi ke CFD atau tempat-tempat keramaian lain. Bisa betul di betul komplek gitu betul ya, bisa di betul betul komplek atau betul misalkan kalau di perumahan itu biasanya banyak klaster. Mungkin kita bisa naik sepeda betul keliling klaster aja gitu betul dan betul 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 dan interaksi masyarakat untuk interaksi sosialnya nggak akan setinggi ketika misalkan kita yang pergi ke pusat kota gitu ya. ya pusat kota ataupun CFD atau kan sekarang Betul, mungkin gara-gara dengan maksudnya gini kayak Mil, kondisi sekarang pun gitu masih belum jelas ataupun masih masih apa ya ibaratnya wabah corona tuh masih berkeliaran gitu, jadi kita betul, belum tahu gitu. Kemudian pemerintah pun belum apa ya, ibaratnya mah back to bukan new normal, itu bukan back to normal gitu kata betul. Kak Emil itu bilang Ini kan. poin penting banget. Betul Ini penting itu banget. gitu. Jadi ketika new normal tuh bukan berarti kita tuh normal seperti Balik biasa gitu. normal, betul, Balik ke normal seperti biasa, kita CFD-an bareng rame-rame dan yang betul, lainnya kan, harusnya ada adaptasi kebiasaan baru tersebut gitu yang bisa dilakukan gitu. betul. Intinya intinya new normal itu bukan back to normal. Betul New betul normal betul. itu eh, lebih ke adaptasi bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan seperti normal atau seperti sedia kala, tapi dengan Betul. tatanan atau dengan protokol yang baru gitu. Jadi Betul betul. new normal itu beda dengan back to normal gitu. Nah, betul betul Dan betul sekali dan kayaknya. dan jangan disamakan ketika misalkan kita pergi CFD atau pergi ke tempat-tempat umum yang untuk olahraga untuk di tengah keramaian itu. Iya, kita olahraga new normal, tapi new normal yang mereka maksud itu cuma pakai masker, itu salah sih. Itu Betul salah, kayaknya, itu betul betul. kesalahan besar kalau kita cuma Kesalahan bilang besar. kita udah olahraga nih pada saat new normal dan Hmm, apa bedanya zaman sebelum pandemi dengan new normal, kita sekarang olahraga pakai masker, itu nggak kayak gitu sih. iya betul betul Masker betul itu sekali hanya kayaknya. alatnya, maskernya itu hanya Iya alatnya. betul. Tapi bagaimana cara kita bisa berolahraga dan bisa tahu apa yang kita kasih dampak atau akibat dari olahraga yang kita lakukan buat diri sendiri dan orang lain itu adalah yang namanya new normal. Betul Jadi betul betul kayaknya. harapannya dengan adanya sesi ini kita bisa lebih paham artinya new normal sih, bahwa new normal itu bukan Iya. bad gitu. Kak Ipul mungkin bisa sambil jawab-jawab pertanyaan ini, ada beberapa teman-teman yang nonton dan Oh, tanya. boleh boleh boleh. Em, ada dari
Kavina ya. Iya, ada dari Kavina. Kavina tanya sebentar. Oh maaf, dari Kak Bujan dulu. Cepet capek belum tentu cepet bakar lemak ya Kak. Mungkin Kak Ipul bisa jawab. Cepet capek belum tentu Cepet bakar lemak. cepet bakar lemak. Ya Mm-mm. kita balik lagi gitu kan. Tiap orang derajat sehatnya masing-masing berbeda gitu kan. Kalau Mm. cepet capek itu bukan cepet bakar lemak. Kalau kalau dari saya sih emang kita balik lagi gitu kan. Betul sekali apa yang dikatakan tadi. Cepet capek itu bukan berarti lemak kita pun cepet keluar gitu. Mm. Maksudnya cepet habis gitu. Jadi intinya bahwa ketika kita melakukannya dengan benar, kita melakukannya dengan terstruktur gitu, kita pun lemak kita pun akan hilang ataupun lemak kita pun akan Bisa dibakar lebih berkurang, ya bisa lebih atau intens. berkurang gitu. Nah itu juga jadi harus diperhatikan dulu gitu. Mm. Seperti apa olahraga kita. Kalau hanya sebatas kita lari dari sini 100 meter doang mah capek juga, tapi belum tentu kita kan Bakar melakukan lemak. dengan struktur, bakal lemak dan yang lainnya. Mungkin Betul. dengan tadi itu kan kita harus terstruktur dan rapi dulu, contoh kayak dari pemanasan dan yang lainnya. Kemudian goals kita tuh apa, tujuannya kan ketika kita berolahraga pun ada tujuannya masing-masing, kayak mungkin sit up Mm. itu tujuannya untuk mengencangkan perut dan yang Betul. lainnya gitu. Untuk Betul. push up kita mengencangkan dan yang lainnya gitu. Nah itu harus diperhatikan juga apa nih yang akan kita tuju dan apa yang akan goal kita nih apa nih Betul. gitu. Betul. Jadi itu dulu sih Jadi sebenarnya Bang Emil jadi di poin sana. betul, saya setuju. Jadi poinnya Kak Ipul untuk jawab pertanyaan Kak Bujan dan untuk teman-teman in Betul, general gitu ya, bahwa ketika olahraga tuh tujuan utamanya jangan untuk bakar lemak dulu ya Kak Ipul. ya Jadi kita betul, harus tahu tujuannya apa, goalsnya apa, dan jenis-jenis betul, olahraga itu efeknya punya efek yang berbeda. Kayak tadi Kak Ipul bilang betul, sit up itu betul, untuk lebih ke mengencangkan otot perut gitu kan. Mungkin untuk push betul, up lebih mengencangkan otot lengan gitu kan. Jadi betul, betul, harus tahu dulu olahraganya dan goalsnya apa. Kemudian mungkin kalau betul, pertanyaan Kak Bujan tadi ini saya bisa jawab sedikit. Olahraga kalau cepet capek itu belum tentu cepet bakar lemak, betul, balik lagi ke tujuannya dan poinnya untuk cepet capek, mungkin cepet capeknya itu jangan langsung disamaratakan dengan bakar lemak gitu loh, mungkin bisa juga ya, dilihat dari asupan oksigen yang tadi Kak Ipul bilang, kalau misalkan ternyata betul, kita betul, olahraga di tempat yang sempit gitu kan, cepet capeknya betul, mungkin karena oksigen atau pasukan oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu jauh lebih sedikit ketika misalkan kita olahraga di teras atau di dapur yang mungkin ruangannya jauh lebih terbuka, seperti itu sih. Jadi jangan langsung dilihat cepet capeknya itu otomatis bakar lemak yang lebih cepet juga. betul, betul, betul. Kemudian dari Kavina, bagaimana kita tahu tubuh kita butuh jenis olahraga apa dan berapa lama? Ini pertanyaannya Waduh, bagus, tapi tapi mungkin buat jawab pertanyaan Kavina, kita yang tahu kondisi tubuh kita, misalkan hmm, saya tahu nih kayak badan saya mungkin untuk porsi tinggi 175 cm butuh butuh semacam kayak body body mass atau massa dalam betul ya, itu berapa, kita bisa ya, pergi ke pakar nutrisi atau ke dokter dulu untuk tahu betul, kira-kira kita tuh butuh olahraga apa, karena eh, cuma dokter atau pakar nutrisi yang sebenarnya tahu apa yang kita butuhkan di dalam tubuh kita nggak sih? Kayak kita harus tahu dulu nih kayak kadar lemak dalam darah kita seperti apa, kemudian massa betul, tubuh betul, kita tadi, body mass index kita berapa, dan dari body mass index betul, atau kadar gula dalam darah tadi kita bisa tahu jenis olahraga apa yang harusnya kita lakukan, dan dari jenis olahraga tadi tersebut kita bisa mendrive atau menstimulus makanan apa yang harusnya kita asup untuk bisa menjaga stamina tubuh tadi. Jadi betul, olahraganya harus sambungan antara eh, menjaga stamina untuk sehat, tapi juga harus lihat juga asupan makanan yang kita suplai ke dalam tubuh itu apa, supaya olahraganya benar-benar bisa lebih bermanfaat. Tapi untuk nah jawabannya dan em, lebih baik kita tanya dulu ke pakar nutrisinya atau pergi ke dokter lah, pergi ke dokter umum. Kita bisa konsultasikan juga kira-kira kondisi kesehatan kita seperti apa, dan dengan kondisi tubuh seperti ini apa yang kita bisa lakukan. Itu sih. Semoga Dan menjawab. mungkin sebagai tambahannya begitu kayak Emil, mungkin ada beberapa olahraga juga yang emang benar-benar kita sukai gitu. Contoh ketika kita mungkin dianjurkannya yang kita sukainya itu adalah sepak bola, Hmm. tapi ternyata kita dianjurkannya senam gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Jadi dilema juga buat diri kita sendiri. Sebenarnya olahraga itu sebenarnya simpel dan mudah gitu, teman-teman. Jadi intinya bahwa ketika kita senang dan kita apa namanya? Kita gembira melakukannya, nah, itu tinggal kita variasi aja gitu. Contoh, mungkin saya ingin apa namanya ketika saya suka dengan yang namanya olahraga sepak bola. Nah mungkin saya dengan sepak bola ini akan meningkatkan yang lainnya gitu. Contoh mungkin dari segi tubuhnya dan yang lainnya. Mungkin untuk perempuan saya
saya senang dengan yang namanya senam aerobik gitu kan, ataupun yoga dan yang lainnya. Nah ini kita harus senang dulu gitu kayak Emil, intinya gitu. Jangan sampai ketika kita mungkin kita nanya olahraga yang baik buat saya itu seperti apa, dan itu menurunkan lemak ataupun menurunkan itu cepat sekali atau tidak gitu. Jadi pada intinya kita senang dulu dengan hal-hal tersebut ataupun dengan olahraga yang kita sukai. Nah baru kita bisa cari tuh yang namanya di sana ada mungkin kayak semacam apa nih apa yang saya akan lakukan dengan olahraga tersebut gitu. Betul. Kayak mungkin yoga, senam dan yang lainnya. Wah itu membuat tubuh kita ideal ataupun membuat tubuh kita bagus dan yang lainnya. Nah nanti tinggal banyak gitu preparasi latihan yang dilakukan lagi gitu. Yang penting kita senang dulu gitu kayak Emil melakukannya gitu. Betul, betul. Dan untuk beberapa pertanyaan teman-teman terkait dengan ini excited banget mungkin pada olahraga. Satu tadi mungkin tujuan olahraga salah satunya untuk metabolisme tubuh ya. Betul. Itu salah satunya bisa dicapai dengan menjaga berat badan supaya lebih ideal. Makanya mungkin pertanyaannya lebih banyak tentang bakar lemak. Dan untuk teman-teman atau orang tua yang bertanya tentang bakar lemak, saya setiap pagi senam di rumah mengeluarkan keringat sangat banyak. Apakah termasuk bakar lemak atau enggak? Agak susah ngejawab karena saya bukan pakar kesehatan juga. Tapi yang tadi Kaipul bilang dan sudah saya jelaskan juga bahwa ketika kita olahraga, ketika kita berkeringat, otomatis kita akan membakar lemak. Tapi untuk lebih tahu kalori sih. Betul, lebih ke kalori dan berapa banyak kalori yang kita buang dengan olahraga tadi. Kita nggak bisa serta-merta langsung bilang dengan 30 menit, 20 menit, 5 menit itu kita mengeluarkan 1000 atau 200 kalori. Jadi kayak kita harus tahu juga asupan makanan yang kita makan itu sehari berapa dan jenis olahraga yang kita lakukan apa, supaya kita bisa tahu. Contoh misalkan saya sekarang minum teh gitu ya. Betul. Katakan teh ini memiliki 1000 kalori gitu ya. Dan saya nggak makan apa-apa lagi dan nggak minum apa-apa lagi selain teh ini. Dan untuk tahu berapa banyak kalori yang saya bakar ketika olahraga, ya saya juga harus tahu jenis olahraga atau exercise yang saya lakukan apa. Misalkan sit up. Dari sit up saya tahu ketika saya 1 menit melakukan sit up 10 kali, itu membakar contoh misalkan 200 kalori. Jadi saya tahu untuk membakar 1000 kalori teh tadi, saya harus melakukan sit up sebanyak 5 kali. Gitu. Yeah. Saya harus melakukan sit up 10 kali dalam waktu 5 menit. 10 dikali 5 berarti 50. Jadi itu. 50. Jadi kita harus tahu juga asupan makanan yang kita makan apa dan jenis olahraganya. Semoga menjawab. Betul sekali. Betul sekali Kak Emil. Jadi jadi emang kita juga harus memperhatikan gitu kalori yang kita makan. Ya intinya gitu untuk olahraga itu emang sangatlah harus perhatikan segala sesuatunya gitu kan. Kayak semacam mungkin tadi apa yang kita makan juga, nanti ketika kita olahraga yang kita keluarkan juga itu harus seperti apa gitu. Karena mungkin ada yang bilang gitu, Kak, boleh nggak sih ketika kita sudah berolahraga gitu langsung makan yang kata Kak Emil bilang itu gitu kan. Kak, boleh nggak nih ketika kita setelah olahraga kita langsung makan gitu. Dan biar agar kalori kita gitu tertutupi lagi gitu kan. Ya. Ataupun jadi kalori atau yang sebelumnya gitu. Betul, energi yang kita dapatkan lagi dengan makanan tadi. Kita dapatkan lagi dengan makanan tadi. Nah, sebenarnya gini kayak Emil gitu, yang baik itu emang 15 sampai 30 menit itu. Contoh kan ketika habis olahraga tuh lapar banget. Tapi makanya wah soto nih enak nih. Ataupun lontong sayur nih enak nih gitu kan, ataupun yang emang berbau yang kebanyakan lemaknya gitu kan gitu. Jadi sebenarnya ketika habis olahraga itu baiknya yang makanan atau minuman yang emang bener-bener kalorinya itu cepet gitu, balik lagi kayak semacam yang manis-manis dulu kayak Emil, kayak mungkin yang sifatnya manis dulu gitu. Jangan sampai ketika kita habis olahraga itu yang tadi dibilang gitu kayak lemak lah ataupun yang lontong sayur dan yang lainnya itu nanti dulu gitu, nanti dulu. Dan sebenarnya baiknya sih untuk ketika kita melakukan pola hidup sehat itu jangan sampai gitu kita makan itu sebanyak-banyaknya, tapi baiknya itu kita melakukan makan sedikit tapi berkelanjutan gitu kayak Emil. Baiknya tuh seperti itu gitu. Jadi itu agar kalori kita juga cepat kembali gitu. Betul, setuju banget Saiful. Dan ini kita juga concern dengan masalah waktu. Sekarang udah sisa 5 menit lagi daripada nanti terputus di saat tengah-tengah sesi. Mungkin pertanyaan teman-teman semoga udah menjawab. Dan tadi ada Kavina nanya kalau nari-nari Korea itu apakah termasuk olahraga juga, bakar kalori atau enggak. Mungkin bisa dimasukkan olahraga, tapi poin olahraganya lebih ke poin olahraga untuk rekreasi ya. Jadi sehatnya dapat, funnya juga dapat. Betul. Oke.
penutup deh, pesan singkat dari Kak Ipul buat teman-teman semua yang nonton dan nanti yang nonton di GTV. Apa Baik. apa pesan Kak Ipul untuk teman-teman supaya tetap bisa berolahraga di masa pandemik, tapi juga tetap sehat untuk orang lain dan diri sendiri? Baik, terima kasih Emil. Baik, dari saya sih sebenarnya satu gitu kan. Intinya bahwa gitu, yang pertama jangan jadikan olahraga itu suatu alasan alasan yang membuat kita jadinya lebih buruk gitu, kayak semacam tadi gitu kan. Jadi intinya bahwa lakukan olahraga itu sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan kesenangan kita gitu. Jadi jangan lakukan olahraga itu yang emang kita nggak mau gitu. Jadi senangi dulu apa yang akan kita lakukan, olahraga yang kita lakukan, nanti juga semuanya bakal ibaratnya mah bisa bermanfaat gitu semuanya gitu. Jadi kebiasaan, jadi kebiasaan gitu. Jadi contoh kalau kita udah senang dengan sesuatu hal, maka segalanya pun akan mudah gitu. Kayak semacam saya ini ingin tujuan kita berolahraga itu ingin membaguskan badan ibaratnya gitu kan. Nah, senangi dulu gitu dengan berbau-bau hal tersebut gitu, kayak semacam mungkin cara kita melakukan ini seperti apa dan yang lainnya gitu. Nah, itu ibaratnya gini, senangi dulu apa yang kita lakukan, nanti juga kita akan mendapatkan hasil yang terbaik gitu, kayak Emil. Jadi jangan sampai mengejar goals tapi kita lupa bahwa kita juga butuh kesenangan dalam berolahraga. Betul, dari olahraga itu sendiri. Karena sifat olahraga itu harus bersenang-senang. Betul. Sifat olahraga yang pertama yang tadi disebutkan Kak Ipul ketika buka sesi adalah harus menyenangkan. Harus menyenangkan dulu, baru bermanfaat. Jadi jangan sampai kita cuma kejar manfaat, tapi kita sendiri nggak enjoy dan nggak happy melakukan atau nggak bahagia melakukan olahraga tersebut. Iya, apalagi yang diet yang super luar biasa itu kayak Emil ya. Betul. Yang jadi jangan menyakitkan tubuh kita masing-masing gitu. Betul, setuju. Kalau dari saya nggak ada pesan-pesan gimana atau khusus atau gimana. Saya cuma mau bilang udah banyak contoh lah kayak olahragawan juga sekarang masih pada stay di rumah. Olahragawan yang betul-betul ikut kompetisi pun masih menunda pertandingan. Badan-badan olahraga dunia juga masih stop atau masih cancel, membatalkan semua pertandingan internasional dan nasional. Jadi sebetulnya Olimpiade pun kita ditunda gitu 2021. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita ketika new normal itu berbondong-bondong turun ke lapangan berjalan untuk olahraga, untuk alasan olahraga. Jangan jadikan olahraga sebagai tameng, jangan jadikan olahraga sebagai alat untuk menjustifikasi egois atau ego. Itu sih. Itu dari saya. Dan jangan sampai olahraga yang tujuannya manfaat kesehatan justru berakhir malah petaka. Betul, kayak Emil. Kalau dari saya. Terima kasih banyak Kak Ipul. Ini sesi yang bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat. Pasti bermanfaat dan seperti biasa sesinya bakal kita share di IGTV, kemudian akan kita share di podcast Magicku juga dan akan kita taruh di YouTube sama di website. Jadi supaya teman-teman yang nggak nonton bisa dengar dari berbagai macam platform media sosial. Dan harapannya atau tujuannya hanya satu, untuk sama-sama sharing kebaikan dan semoga ilmunya Kak Ipul bermanfaat. Ya. Amin. Dan mohon maaf gitu bila ada kata-kata saya yang salah gitu Kak Emil kepada teman-teman, nanti bisa kita perbaiki bersama-sama. Kita masih belajar di sini dan belajar ya. Sharing-sharing. IG Live Magic itu adalah tempat atau rumah yang aman untuk belajar. Jadi nggak ada masalah. Dan saya rasa ini sesi yang bermanfaat dan relevan dan timely juga, atau sedang hits di Indonesia, di Jakarta. Jadi semoga bisa bersama kita semua. Terima kasih banyak Kak Ipul, sukses buat kuliahnya. Sama-sama. Stay safe, juga. Take care di Bandung. Jadi sukses juga di sana di Edinburgh ya. Edinburgh. Iya, Oke. Thank you Kak Ipul. Siap. Teman-teman yang nonton dan udah join, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya minggu depan. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Emil. Waalaikumsalam Kak Ipul.